Sebelumnya saya mau mengajak kita melihat definisi cinta dari seorang Helen Fisher. Dia seorang Yahudi, tapi juga seorang psikolog. Dia mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah dorongan emosi yang pada gilirannya mampu mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan manusia secara positif. Jadi Helen Fisher ini karena dia psikolog, dia mendefinisikan cinta itu sebagai sebuah kekuatan, sebuah dorongan emosi yang pada gilirannya itu mesti bermuara pada uh, kebaikan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu dari perspektif sekular. Dan kita akan melihat yang kedua, ini dari seorang rasul yang luar biasa, yang ia mendefinisikan kasih dengan begitu detail seperti terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dia mendefinisikan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain sebagainya. Kalau tadi berbicara, Helen Fisher berbicara tentang cinta atau kasih itu sebagai sebuah dorongan, maka Paulus mendefinisikan kasih itu sebagai sebuah tindakan nyata yang dilakukan di dalam kehidupan atau keseharian kita. Kita akan berpijak pada dua statement, yang satu disampaikan oleh seorang psikolog, yang satu disampaikan oleh Rasul Tuhan. Nah, kita akan melihat secara lebih mendetail, mendalam tentang cinta atau kasih yang bagaimana sih yang sebetulnya Allah itu harapkan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Valentine dan selamat menjalani masa pantang dan puasa. Jalanilah masa pantang dan puasa ini sebagai bentuk cinta saudara dan saya kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana cinta yang Tuhan harapkan itu. Nah, cinta, saudara-saudara, ini saya kutipkan dari Helen Fisher. Dia mengatakan bahwa perasaan cinta itu awal mulanya itu muncul justru dari rasa keterikatan manusia dengan yang lain. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan kemampuan bereproduksi. Kira-kira perasaan cinta itu mulai dikenal oleh manusia 1,8 juta tahun yang lalu. Kita tahu bahwa manusia itu mengalami evolusi dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara komunitas. Dan perasaan itu terjalin ketika manusia-manusia di muka bumi ini merasa memiliki kepentingan bersama untuk bertahan hidup. Kita tahu 1,8 juta tahun yang lalu alam itu masih sangat ekstrim cuacanya. Sehingga mereka butuh menjalin relasi yang baik dengan sesama manusia supaya mereka bisa melewati situasi yang tidak mudah, khususnya alam ya, maupun binatang buas dan lain sebagainya. Berevolusi dari 1,8 juta tahun yang lalu, kemudian cinta itu bukan lagi sekedar dipandang untuk bertahan hidup, tetapi mulai agak spesifik nih, bahwa cinta itu semata-mata didasarkan juga untuk kepentingan reproduksi, melanjutkan keturunan. Sehingga di dalam kerangka berpikir bahwa cinta itu ditujukan dalam rangka meneruskan keturunan, maka di dalam cinta itu bukan lagi sekedar rasa terikat, tapi juga ada komitmen di situ, dan ada juga perasaan atau sikap yang romantis, yang jauh lebih intim, yang jauh lebih mendalam daripada sekedar terikat hanya karena tujuan bersama. Dan pada kemudian pada zaman modern dan pasca modern ini, cinta itu tak lagi dipandang sebagai faktor reproduksi dan demi kepentingan reproduksi, tetapi cinta juga mesti dirasa dari pribadi yang mencinta, dan itu ditunjukkan dengan tumbuhnya rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi mencintai itu menjadi utuh, mencintai itu menjadi semakin baik kalau seseorang yang mencinta itu mampu menumbuhkan rasa percaya diri terhadap dirinya dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini sejalan kemudian dengan apa yang Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu
Dan yang paling penting adalah kasihilah dirimu sendiri. Engkau tidak mungkin mengasihi sesamamu tanpa mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi diri sendiri dengan sembarangan, maka engkau pasti mengasihi sesamamu juga dengan sembarangan. Kalau mengasihi sesamamu masih sembarangan, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, gitu ya. Jadi mencintai itu pertama-tama harus didasarkan atau dimulai dari kita mencintai diri kita, mencintai sesama, dan kemudian kita mampu bisa mencintai Allah dengan tulus, dengan penuh. Nah, berbicara soal cinta, seringkali kita mendengar cinta itu ada empat tahap, empat bagian yang disebut eros, filia, storge, lalu agape. Teman-teman mungkin sering mendengar ini kalau teman-teman ikut persekutuan atau ibadah-ibadah di gereja. Seringkali kita dijelaskan cinta eros, ada cinta yang filia, ada cinta yang storge, ada cinta yang agape. Cinta itu ada lapisan-lapisannya. Dan karena kemiskinan bahasa Inggris dan kemiskinan bahasa Indonesia, ya kita mengenal kemudian ya kasih. Mau agape, mau storge, mau filia, mau eros, semua disebut kasih. Tetapi kalau dalam budaya Yunani, kasih itu dijabarkan. Kita tahu bahwa budaya Yunani itu budaya yang selalu memisahkan, mendikotomiskan atau mentrikotomiskan dan terus dipisahkan semuanya itu gitu ya. Jadi ada banyak pemisahan-pemisahan kemudian khususnya yang diutarakan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Sehingga karena kita berpikir dalam cara berpikir yang membagi-bagi, yang menjenjang-jenjangkan, seringkali kita berpikir semakin ke atas itu semakin better ya, getting better. Tetapi yang di bawah, di tingkat paling bawah itu getting worse, semakin buruk. Tetapi apakah betul demikian bahwa cinta itu berjenjang, berhierarkis, yang paling bawah itu kurang baik, yang paling atas itu sempurna? Nah, kita akan melihat bahwa dari setiap bagian-bagian istilah cinta sebagaimana yang didefinisikan oleh para filsuf Yunani kuno. Eros atau cinta yang paling dasar, yang paling bawah, itu sering dipandang sebagai cinta atau perasaan cinta yang berkualitas rendah. Dan karena kualitasnya rendah, maka dipandang kurang baik. Sesuai namanya eros, cinta atau kasih yang eros ini dipandang hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat erotis. Dipandang kurang pantas oleh karena sifatnya sifat erotis, sehingga kurang pantas atau kurang baik kualitasnya gitu ya. Jadi eros itu misalnya kita melihat perempuan cantik lalu kita suka karena kecantikannya gitu ya, atau karena bagian-bagian tubuh yang lain yang membuat kita tertarik kemudian kita suka. Nah, itu cinta yang demikian itu adalah cinta yang eros karena didasarkan pada sesuatu yang tampak pada depan mata gitu ya. Nah, yang kedua adalah storge. Storge itu cinta atau perasaan cinta pada keluarga atau yang sifatnya kekeluargaan, orang tua anak, begitu ya, sepupu dan lain sebagainya. Dipandang sedikit lebih baik daripada eros, gitu ya, karena eros itu hanya dipandang sebelah mata saja, tapi storge itu mulai agak utuh. Relasi yang terjalin keluar antara orang tua dengan anak, sepupu dengan sepupu, kakek dengan cucunya, nenek dengan cucunya, dan lain sebagainya. Kasih yang didasarkan pada keluarga atau yang bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, filia. Ini perasaan mencintai atau mengasihi, menyayangi terhadap sahabat atau teman. Dan yang terakhir, agape. Agape itu adalah perasaan mencintai atau menyayangi tanpa didasari pada ekspektasi atau keinginan tertentu terhadap orang lain, terlepas dari orang tertentu memiliki kelebihan atau kekurangannya. Ini yang seringkali disebut atau diagung-agungkan sebagai jenjang cinta atau kasih yang lebih baik karena tidak bersyarat gitu ya. Nggak ada ekspektasi, nggak ada keinginan, terlepas dari orang itu baik atau buruk. Ya. Dan agape sering dilihat sebagai kualitas cinta yang paling sempurna di antara yang lainnya.
Nah, agape itu dipandang titik sempurna kemudian khususnya bagi umat Kristen. Kenapa? Karena kita kemudian menempatkan agape ini pada teladan yang sempurna sebagaimana disaksikan dalam kitab suci Allah yang mengorbankan Kristus anaknya bagi dunia yang berdosa ini, dan Allah yang mengorbankan Kristus itu digambarkan sebagai perwujudan kasih yang sempurna. Dan oleh karena itu manusia harus dipaksa, ya didorong untuk bisa mewujudkan kualitas cinta kasih yang sama baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Saya rasa kita sepakat di sini. Tetapi nanti kita akan melihat jauh lebih dalam teks-teks kitab suci tentang bagaimana apa yang Allah harapkan, apa yang Allah minta di dalam relasi cinta, relasi kasih antara umat dengan Allah, antara kita dengan Kristus. Nah, cinta itu sejatinya adalah sebuah proses di mana setiap orang itu pasti melangkah dari dimensi yang pertama, eros, menuju pada dimensi yang paling dalam, agape. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dari hal yang paling sederhana, saudara mencari pasangan hidup, pasti didasarkan pada apa yang terlihat dari depan mata. Baru kemudian itu, cinta itu kemudian bertumbuh, berkembang seiring berjalannya waktu. Termasuk bahkan di dalam panggilan, di dalam saya sendiri misalnya sebagai contoh kenapa saya kemudian dulu tertarik menjadi seorang pendeta itu sederhana. Saya suka melihat pendeta pakai benda ini, saudara-saudara. Dan pakai toga hitam dengan stolanya begitu ya. Itu kan eros, melihat dari apa yang dipandang di depan mata. Tapi kemudian cinta itu tentu bertumbuh, nggak hanya sekedar melihat pakaian atau pakaian jabatan atau pakaian liturgi yang digunakan oleh seorang pendeta, tetapi kemudian ada perkembangan di dalam proses mencintai Tuhan itu sendiri, gitu ya. Jadi setiap orang di dalam dia mencintai, entah pasangannya, entah panggilan hidupnya, entah apapun itu, selalu pasti dimulai dari langkah yang pertama yaitu eros. Apa yang terlihat di depan mata. Sebagaimana yang tadi saya contohkan terkait dengan diri saya sendiri, mengapa saya kemudian menjadi seorang pendeta begitu. Tentu ada proses, bukan sekedar hanya karena pakai baju kolar ini gitu ya, tapi ada proses yang lebih dalam terkait pergumulan mencintai Tuhan di dalam profesi kependetaan, di dalam panggilan sebagai seorang pendeta. Sehingga cinta itu bukan soal kesempurnaan, melainkan bersedia untuk berproses menjadi sempurna. Nah, ini menarik bahwa Alkitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian, saudara-saudara. Nah, sebentar. Dikatakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Dalam Alkitab terjemahan sehari-hari digunakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena itu dalam konteks Allah yang menurunkan hujan, menurunkan kebaikan pada orang jahat dan orang baik, Yesus mengatakan di bagian itu, Bapamu itu mengasihi semua orang. Maka sama seperti Bapamu bisa mengasihi semua orang, kalian juga harusnya begitu. Kalian berproseslah di situ. Gitu ya. Jadi cinta itu adalah sebuah proses yang pasti manusia akan menjalaninya, akan dijalani oleh setiap manusia. Nah, saya akan balik lagi. Sebentar. Nah, sekali lagi cinta bukan soal kesempurnaan, tetapi bersedia berproses menjadi sempurna. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara bagaimana sih berproses menjadi sempurna. Kalau ada kitab suci boleh dibuka dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, dan yang ke-17.
Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Nah, di situ dikatakan di ayat ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan saya, apa yang membuat Petrus sedih? Apakah karena Yesus bertanya 3 kali, atau ada hal lain di balik itu yang membuat Petrus sedih ketika Yesus bertanya yang ketiga kalinya? Mari saudara-saudara, apakah jawabmu ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, kenapa hati Petrus itu sedih? Apakah karena Petrus merasa tidak dipercaya oleh Yesus, atau karena ada hal lain di balik itu? Bagaimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Gak apa-apa, coba aja. Gak ada benar, gak ada salah kok. Kita sama-sama belajar. Menurut saya sih, Pak Pendeta, kenapa Petrus Iya. merasa sedih pada bacaan Injil tersebut? Karena menurut saya bahwa Petrus menangis itu karena dia hanya sanggup mengasihi Yesus dengan kasih filia pada saat itu, bukan dengan kasih agape, menurut saya. Oke. Ya, thank you Kasti untuk jawabannya. Saya mengajak teman-teman sedikit melihat dalam teks aslinya ya. Nah, ini cacing semua tulisannya. Ini di ayat ke-15 di baris yang ini ya. Simon Ioanno agapasme, pleon tauton lege auto naikure su hoidas hoti philo se. Ayat ke-15. Di ayat ke-16, lege auto palin deutero Simon Ioanno agapasme, lege auto naikurie su hoidas hoti philo se, lege auto to triton Simon Ioanno phileisme, aleupten ho Petros hoti eipen auto to triton phileisme, kai eipen auto kurie panta su hoidas su ginos case hoti philo se. 2 kali Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Secara agape. Simon berdasarkan pengalamannya, dia pernah mengkhianati dalam tanda kutip Yesus ketika dia ditanya oleh salah satu kepala prajurit. Dia mengatakan, "Saya nggak kenal orang ini," sampai ayam berkokok 3 kali. Petrus sadar bahwa ia tidak mampu mengasihi sebagaimana Allah mengasihi, agape. Dia berani mengatakan philo, mengasihi sebagai seorang sahabat. Yesus bertanya kedua kalinya, agapasme. Petrus menjawab, philose. Aku hanya bisa mampu sebagai seorang sahabat. Yesus kemudian menurunkan apa yang ia minta sebagai kasih agape itu kepada kasih filia. Ia bertanya ketiga kali, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebagai seorang sahabat?" Di situ hati Petrus menangis. Karena Allah yang kita imani dalam Kristus Yesus bukanlah Allah yang
menghendaki saudara itu menjadi orang yang mencintai sempurna. Ia menurunkan kualitas apa yang ia minta itu pada kasih sebagai seorang sahabat. Luar biasa ya. Allah yang kita imani meminta saudara dan saya mengasihi dia layaknya sebagai seorang sahabat. Bukan agapes me, tapi phileis me. Mengasihi aku sebagai seorang sahabat. Nah, ini sejalan kemudian apa yang Yesus katakan di ayat pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 15, di mana ia memanggil kita sebagai seorang sahabat dan juga mencintai kita sebagai seorang sahabat. Mencintai sebagaimana Allah mencintai tanpa syarat itu nggak mudah bagi manusia. Kita masih terdiri dari darah, daging, dan tulang. Ada keterbatasan di situ. Sehingga Allah menurunkan, dalam tanda kutip, kualitas kasih itu nggak perlu deh kamu mengasihi tanpa syarat. At least jadilah seorang sahabat, berjalan bersama dia sebagai seorang sahabat, dan berjalan dengan sesama kita sebagai seorang sahabat. Nah, seorang sahabat ini menarik. Sahabat itu dalam bahasa Arabnya karib. Kita tahu kalau teman-teman yang suka belajar bahasa, dalam bahasa Timur Tengah kuno, itu tidak dikenal huruf vokal. Hurufnya huruf mati, sama seperti teks perjanjian lama, Ibrani yang asli, itu belum dikenal huruf vowel, huruf-huruf vokal, gitu ya, hanya huruf-huruf mati. Dan kata akrab, kata sahabat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Ibrani sekalipun, kata dasarnya adalah kata ki, r, dan b. Dari situ muncul kata karib, dari situ muncul kata akrab, dari situ juga muncul kata kurban. Jadi menjadi seorang sahabat, itu dia dekat, dia menjadi teman yang dipercaya, karib, tetapi dia juga menjadi kurban di saat yang sama dia mau berkorban. Seorang sahabat. Itu cinta seorang sahabat. Allah tak meminta saudara dan saya menjadi kasih, menjalani, mencintai secara agape, tetapi mencintai layaknya seorang sahabat. Kalau Anda punya sahabat, Anda pasti akan memberi yang terbaik untuk sahabatmu, bukan? Kalau dia ada persoalan, kita akan berada di dekatnya. Kita coba beri yang terbaik. Kalau engkau punya pacar, engkau punya pasangan hidup, kita juga pasti akan menjadi seorang yang dekat, yang selalu memberi apa yang baik. Apa yang terbaik itu pasti kita berikan kepada apa yang kita sebut sebagai seorang sahabat. Nah, selamat menjadi sahabat Allah, dekat pada Allah, mendekat pada Allah, tetapi juga di saat yang sama menjadi sahabat bagi sesamamu, sebagaimana seorang sahabat itu mengasihi sahabatnya. Jadi cinta di dalam perspektif iman kita, iman Kristiani, itu berbicara soal bagaimana engkau memberi diri sebagai sahabat, entah pada pasanganmu, entah pada sesamamu, entah pada gereja, pada Allah, pada mereka yang dipinggirkan, jadi sahabat. Cinta yang mana yang lebih baik? Semuanya baik, semuanya menolong kita berproses untuk menjadi atau menuju pada kesempurnaan pada agape itu. Jadi, selamat menjalani panggilan mencintai, selamat menjadi sahabat untuk semua orang, bahkan menjadi sahabat bersama-sama dengan Allah, gitu ya. Dan khususnya di dalam pekan Prapaskah yang saudara jalanilah dalam semangat persahabatan dengan Allah. Aku berpuasa, aku berpantang karena aku mau berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk orang-orang yang kukasihi, berkorban untuk orang-orang yang kudoakan, berkorban untuk orang-orang di sekitarku, berkorban bahkan untuk Allah sendiri. Sebagaimana Allah berkorban untuk saudara dan saya.
itu cinta seorang sahabat. Jadi cinta menurut saya secara pribadi adalah ketika kita memberikan kualitas persahabatan yang terbaik, entah itu pada pasanganmu, entah itu pada sesamamu, pada siapapun yang kau jumpai. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator, pada Saudari Tiara. Baik, terima kasih Pendeta Niko, materi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dari materi yang disampaikan tadi juga, Tiara sedikit mengutip ada kata-kata yang dikasih tahu tadi kalau cinta itu menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Betulkah itu Pendeta Niko? Harusnya demikian begitu ya, karena ketika kita mengasihi sesama, mengasihi seorang sahabat, itu kan tidak mungkin kita munafik lah orang bisa mengasihi orang lain kalau dirinya sendiri dia nggak pernah peduli dengan kesehatannya, dengan apapun yang terjadi dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa peduli pada sahabatnya kalau untuk dirinya sendiri aja dia nggak care gitu ya. Dia tidak mau berkorban yang baik untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi cinta itu atau kasih itu pada gilirannya memang pada gilirannya harus menumbuhkan orang lain, tetapi pertama-tama juga harus menumbuhkan untuk diri kita sendiri. Berdampak dalam diri kita, sederhananya. Baik, terima kasih Pendeta Niko. Itu ya teman-teman dari komunitas Solidaritas Misericordia dan para peserta yang lain. Tadi Pendeta sudah sampaikan sendiri kalau mau mencintai orang tuh kita harus sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita mencintai orang lain jangan kok kita sambung duluan dengan I be insecure ya teman-teman. Oke. Kita masuk pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini Tiara ingin memberitahukan ada 2 cara untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pendeta Niko. Yang pertama dengan fitur raise hand yang ada pada Zoom. Yang kedua, Bapak Mama, Kakak, adik bersaudara semua boleh mengetik pertanyaan dan dikirimkan kepada saya Tiara Rada agar saya dapat sampaikan ke para narasumber. Terima kasih. Diskusi tanya jawabnya saya mohon bicara saudari moderator. Jadi mekanismenya setelah Bapak Pendeta tadi sampaikan apa, setelah itu kita diskusi dulu baru sesi berikut. Atau iya, saya bicara dulu. Oh ya, terima kasih. Oh, iya. Oke, kalau begitu kita kumpul saja semua pertanyaan nanti pada sesi yang selanjutnya. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Frater Aditya untuk sambung pada diskusi yang kedua. Oke, waktu dan kesempatan saya persilakan. Jadi nanti pertanyaan ini teman-teman. Terima kasih saudari moderator. Mohon maaf Frater. Oke. Pertama ini suara saya terdengar jelas. Bisa terdengar jelas. Jelas. Oke, terima kasih ya. Selamat malam untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang kedua untuk saya ya. Join bersama komunitas luar biasa ini untuk berbagi, sekaligus saya belajar bersama. Sebelum saya menyampaikan refleksi saya tentang tema yang sudah diberikan kepada kita, saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada Bapak Pendeta, Pendeta Niko yang sudah memberikan kepada kita ya insight yang luar biasa ya untuk membawa kita untuk merefleksikan secara alkitabiah cinta ini. Memang sebelum saya masuk dari pembahasan saya, refleksi saya, memang tema ini sangat menarik ya. Ketika disodorkan kepada saya beberapa hari yang lalu, saya pikir masih dalam pembicaraan tema kita sebelumnya tentang teologi tubuh. Tapi kemudian bilang, oh iya, mungkin karena ini pengaruh Valentine ya. Pengaruh Valentine begitu kuat, identitas Valentine itu dan bulan Februari itu sangat kuat. Jadi akhirnya cinta itu menarik. Memang cinta ini menarik banyak kita. Nah,
tidak ada manusia dikecualikan dari cinta ya. No man is except for love. Jadi cinta ini mungkin tema yang akan terus-menerus aktual ya. Tapi jangan jadi bucin ya. Udah bucin dalam konteks anak-anak zaman now sekarang ya. Kita akan melihat cinta dalam konteks murid-murid Kristus. Saya mungkin ada beberapa hal yang sudah Bapak Pendeta sampaikan, mungkin saya tidak mengulang hal-hal yang sama. Saya akan melihat, membuka pemaknaan kita bersama untuk melihat cinta ini dalam hubungan dengan panggilan mulia tubuh. Ya, mungkin akan ada beberapa singgungan dengan tema kita yang kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Jadi saya bergerak dari pengalaman kita sehari-hari. Oke. Konsep cinta yang tadi sudah diperkenalkan, tema kita ada eros, ada storge, ada philia, dan ada agape. Mungkin seperti tadi Bapak Pendeta katakan, kemiskinan bahasa Indonesia atau kemiskinan bahasa Inggris membuat kita semacam berjarak dengan term-term atau istilah itu. Tapi kalau kita melihat kembali pengalaman harian kita, ternyata model-model cinta seperti itu hadir dalam praktek hidup kita sehari-hari. Apalagi tradisi kita, orang-orang timur, kadang cinta itu tidak didefinisikan ya. Biasanya konsep cinta atau kasih, rasa sayang kepada seseorang itu disampaikan melalui praktek tertentu. Misalnya orang tua kepada anak, tidak jarang kita temukan pada seorang tua dalam konteks budaya kita untuk mengatakan aku cinta kamu, atau ya kita jarang, tapi dengan perhatian atau dengan tindakan-tindakan tertentu menunjukkan bahwa ada ungkapan rasa kasih dari seseorang menyampaikannya kepada seseorang yang lain meskipun secara verbal tidak dikatakan. Oke. Jadi tadi level-level cinta yang sudah Bapak Pendeta berikan kepada kita, saya juga sudah mencatat sedikit di sini. Memang kategorisasi itu eros lebih terarah kepada cinta, ya bisa dikatakan cinta seksual, storge cinta keluarga, ada hubungan dengan ikatan keluarga, philia cinta persahabatan, agape itu cinta sejati ya, cinta ilahi, bisa kita katakan demikian. Nah, konsep-konsep ini itu berasal dari latar belakang kebudayaan Yunani, ya kita tahu konsep Helenistik. Nah, tadi seperti Bapak Pendeta katakan bahwa banyak filsuf atau pemikir-pemikir zaman Yunani kuno itu punya definisi atau punya penjelasan masing-masing tentang term-term ini ya. Eros misalnya, tadi dikatakan bahwa eros itu lebih terarah karena dia level cinta yang paling bawah, sering dianggap sebagai konsep cinta yang rendah ya. Semakin ke bawah tadi praduga kita semakin worse, dan kalau semakin ke atas ya semakin better. Tetapi ternyata kalau ada yang saya temukan di sini, ternyata dalam misalnya penyair Yunani kuno namanya Hesiodus, dia memaknai cinta atau eros itu bukan hanya sebatas sexual appeal ya, bukan hanya sebuah ketertarikan seksual antara satu laki-laki dan perempuan, dan misalnya dia mengatakan bahwa eros itu adalah personifikasi dari kekuatan untuk menyatukan, harmonisasi dari kekuatan-kekuatan yang nampaknya bertentangan. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa kenapa ketertarikan antara lelaki dan perempuan itu sebagai sebuah karunia, ya rahmat. Makanya kita akan melihat bahwa sebenarnya konsep-konsep ini, entah eros, entah storge, entah philia, maupun entah philia itu, kalau kita lihat dalam terang Roh Kudus, sebenarnya masing-masing level itu tidak bertentangan satu sama lain ya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks teologi tubuh kemarin, ketika dosa belum menyusup masuk dalam pikiran dan hati manusia, itu konsep-konsep cinta pada level-level yang tadi itu sebenarnya baik dalam hatinya masing-masing. Dari Bapak Pendeta katanya kita berproses, bertumbuh. Itu yang dinamakan pedagogi ilahi ya, pendidikan ilahi. Jadi kita bertumbuh dalam cinta. Jadi apakah mengatakan bahwa eros itu kurang baik dari storge, kurang baik dari philia dan lain sebagainya? Kita lihat dulu dalam konteks tertentu, sebenarnya kita semua bertumbuh dalam level-level cinta seperti tadi. Nah, ketika pikiran manusia, hati manusia dirusak oleh tadi dosa, atau dalam bahasa teologi Katolik koncupiscensia, kecenderungan manusia untuk jatuh dalam dosa, ini mengakibatkan bahwa pemahaman kita tentang eros misalnya menjadi sangat erotis,
atau pemahaman kita tentang misalnya storge menjadi sangat nepotisme mungkin ya, seperti itu. Misalnya sangat menekankan keluarga garis keturunan darah dan kita menjadi sangat eksklusif dan tidak memperhatikan orang lain. Nah, itu contoh-contoh konkretnya seperti itu. Atau misalnya filia, ikatan persahabatan. Kita bahkan ikatan persahabatan itu ketika dosa menyusup masuk dalam pikiran dan hati kita, itu bisa merusak bahwa oke, kita memilih orang-orang tertentu yang sesuai dengan ikatan kita saja. Jadi mencintai orang-orang yang misalnya sefrekuensi dengan kita. Nah, itu ketika dosa menginterupsi masuk, itu pikiran kita menjadi ternoda. Tetapi kalau kita menerangi refleksi kita akan melihat bahwa level-level cinta itu hadir dalam pengalaman hidup kita setiap hari, dan sebenarnya itu sebuah karunia dari Allah. Karunia, kita akan melihat. Misalnya tadi, pengertian tentang eros itu ternyata bukan hanya bersifat erotis saja, atau misalnya itu tertarik orang karena bentuk tubuhnya, atau ya bisa dikatakan ada sesuatu yang mendorong kita, hasrat seksual, ketertarikan seksual itu kepada lawan jenis. Tetapi ketika kita melihat bahwa dari naturanya kita secara kodrati kita punya ketertarikan yang Tuhan beri, ya dalam konteks tadi misalnya ada prokreasi untuk pelanjutan keturunan dan lain sebagainya, saya pikir konsep-konsep yang tadi eros, storge maupun filia itu dapat dilihat dalam konteks bahwa itu merupakan berkat Tuhan bagi kita sebagai makhluk kodrati ya. Sebagai makhluk kodrati kita juga tertarik. Kita tidak bisa menipu bahwa kita melihat kita mencintai seorang awalnya terikat secara afektif dengan misalnya kita lihat senyumnya manis, rambutnya air dan lain sebagainya, hal-hal yang sangat sederhana kita jatuh cinta untuk hal tidak butuh alasan yang besar untuk jatuh cinta ya. Moderator tersenyum mungkin punya pengalaman personal tentang itu ya, itu seperti itu. Tapi ketika kita hanya berhenti atau memutlakkan yang model cinta itu, ya kita gagal naik ke atas, gagal bertumbuh dalam iman seperti itu. Jadi kita hanya memutlakkan eros, kita memutlakkan storge, kita memutlakkan filia, ya kita jatuh dalam, artinya iman kita tidak bertumbuh seperti Bapak Pendeta tadi katakan, nasihat Injil harus sempurna ya, dalam konteks itu mengasihi seperti Bapak. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita melihat model-model cinta ini dalam pengalaman harian kita? Eros, storge, filia, dan agape juga nanti kita lihat dalam konteks kitab suci. Nah, kalau kita tahu bahwa hukum terbesar dan terluar dalam kitab suci itu adalah hukum kasih. Ya, itu keluar dari mulut Yesus sendiri ya. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 dan paralelnya di Markus bab 12 ayat 29 sampai 31 dan Lukas bab 10 ayat 27. Nah, kasih atau bisa diringkaskan begini. Hukum kasih itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini itu referensinya ada dari perjanjian lama ya. Kasih kepada Allah itu ada Ulangan pasal 6 ayat 5 dan kasih kepada sesama itu ada di kitab Imamat bab 19 ayat 18. Nah, menurut Tuhan Yesus jadi ini semua yang membingkai seluruh Taurat, seluruh kitab suci itu ada dalam hukum kasih. Nah, karena kasih ini menjadi, dan kata yang digunakan di situ adalah agape. Dalam bentuk kalimat kata kerja agapeseis, agapao. Jadi itu kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi kata kerja yang digunakan itu adalah agapao. Itu nanti dari kata kerja agapao ini diturunkan kata benda agape yang kita kenal. Jadi kasih yang dipakai di sini dalam konteks agape tadi. Nah, kasih kepada Allah itu harus meluas kepada kasih kepada sesama. Nah, dalam terang hukum kasih ini kita akan melihat dan menempatkan level-level cinta tadi ya. Menurut refleksi saya dan kemudian saya temukan dalam refleksi teologi Katolik khususnya dari Santo Thomas Aquinas, level-level cinta seperti eros, storge dan filia itu bisa kita tempatkan dalam tataran kasih kepada sesama. Dimensinya horizontal. Nah, kasih, sedangkan hukum yang pertama, kasih kepada Allah itu dalam dimensi vertikal, itu bisa dikatakan agape. Nah, agape di sana. Jadi, agape sebenarnya tidak bertentangan dengan, kalau kita lihat ya tadi, hukum kasih kepada Allah itu, Santo Thomas Aquinas katakan, dilectio ad Deum, kasih kepada Allah itu harus extended. Dia harus meluas, harus berbuah kepada dilectio ad fratrem.
Jadi harus berbuah kepada kasih terhadap sesama. Nah, kalau dalam konteks yang terbalik mungkin di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan bahwa karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah itu, bukti cinta kita kepada Allah itu sebenarnya dan seharusnya tersalurkan atau nampak dalam kasih kita kepada sesama. Nah itu, tidak ada pertentangan antara kedua hukum ini. Pertentangan itu timbul sebenarnya dari hati manusia lah. Yang tadi kalau misalnya dalam konteks teologi tersebut, misalnya kita lihat ketika dosa itu menginterupsi masuk, ya kita membuat pemisahan seperti itu. Jadi dalam terang hukum kasih ini sebenarnya entah dia eros, entah filia, entah storge, itu ketika diterangi oleh cahaya agape, itu sebenarnya mendapat pemulihan makna. Saya bisa katakan bahwa pemulihan makna. Jadi apa dasar kita mencintai keluarga kita? Apa dasar kita mencintai orang-orang yang sedaerah dengan kita? Apa dasar kita mencintai pasangan kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya, apakah kita hanya berhenti di misalnya ketika kita mencintai dan menjadi seperti anak-anak sekarang katakan, jadi bucin sekali kalau misalnya. Ya, kalau pasangan muda-mudi sekarang, yang laki-laki bucin dengan yang perempuan, chat WA dan lain sebagainya, harus begini, harus begitu. Dan kemudian pasangan perempuan juga bertindak demikian kepada pasangan laki-laki dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata egoisme ini bisa menyusup masuk dalam cinta-cinta model ini. Nah, ketika cinta tadi itu tidak diterangi oleh misalnya agape tadi, ya kita akan jatuh. Nah, makanya sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa cinta agape ini sebenarnya membantu kita untuk masuk dalam model cinta eros, atau masuk dalam model cinta filia, atau masuk dalam model cinta storge yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal 13, itu tadi Bapak pendeta juga sudah berikan kepada kita ya. Itu Santo Paulus itu menjabarkan dengan begitu luar biasa konsep. Itu di sana digunakan kata agape ya. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 itu berulang kali digunakan kata agape. Jadi kasih. Definisi kasih itu di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Itu sudah tahu bersama. Jadi dalam teologi Katolik ada yang dinamakan 3 kebajikan teologal, yaitu iman, fides, harap, spes, dan yang terakhir adalah kasih, caritas. Nah, ini juga persoalan bahasa ya. Kalau dalam bahasa Latin ada padanan. Kata agape itu caritas. Kalau kata cinta yang biasa itu diterjemahkan dengan amor. Jadi beda. Kalau sebut caritas itu diterjemahkan dari kata Yunani agape. Jadi kita mungkin masih bisa lihat perbedaannya. Kalau cinta, ya tadi yang Bapak Pendeta katakan untuk rasa, dalam tanda kutip kemiskinan berbahasa, atau mungkin kalau kita dibilang kemiskinan bahasa, mungkin praktek terhadap, ya praktek pernyataan cinta kita berbeda ya. Untuk budaya orang-orang Yunani dengan kita tradisi-tradisi yang lain yang mungkin kita secara verbal kita tidak kuat, tetapi mungkin secara praktek mungkin ungkapan-ungkapan kasih kita kepada orang yang kita sayang itu tidak perlu terlalu didefinisikan dan lain sebagainya. Oke, dari 3 kebajikan teologal itu seperti dikutip dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, yang terbesar itu adalah kasih, iman, harap, dan kasih. Dan yang paling terbesar itu adalah kasih. Nah, kasih ini kalau kita lihat dalam kitab suci, ternyata diidentikan dengan Allah sendiri. Ya, kita tahu Allah adalah kasih, Deus caritas est. Allah sendiri adalah kasih. Nah, bagaimana kita melihat kita mengasihi dan Allah sendiri adalah kasih? Jadi kenapa Santo Thomas Aquinas katakan kenapa kasih itu menjadi kebajikan teologal? Dia bukan kebajikan kodrati loh. Kalau misalnya cinta yang dalam tataran level tadi kita katakan bahwa itu cinta manusiawi dalam tataran kodrat kita sebagai manusia, tertarik kepada lawan jenis, terikat kepada relasi darah, atau masuk dalam kelompok-kelompok yang menjadi sahabat kita dan lain sebagainya. Tetapi cinta agape atau caritas tadi itu disebut kebajikan teologal. Jadi dia tidak hanya bekerja dalam tataran manusiawi, dia mengangkat derajat kita derajat kita sebagai anak-anak Allah, yang mengangkat seperti tadi
Kenapa dikatakan kebajikan teologal? Karena dia menarik kita kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa sebenarnya kasih itu merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dengan mengasihi, sebenarnya kita masuk dalam kasih Allah itu sendiri. Dengan mengasihi, kita mengambil bagian dalam kasih Allah. Jadi beda. Manusia itu tidak bisa diidentikan dengan kasih. Karena hari ini kita mengasihi, besok kita bisa membenci, lusa kita bisa membenci, dan kadar kasih kita itu juga berbeda. Jadi manusia tidak bisa diidentikan dengan kasih, tetapi Allah sendiri adalah kasih. Nah, ketika kita mengasihi, sebenarnya kita mengambil, berpartisipasi dalam kasih Allah itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, ketika kita mendekatkan diri dengan Allah, berarti relasi kita dengan yang lain itu akan menjadi baik. Makanya dikatakan bahwa dari semua kebajikan-kebajikan yang ada, kasih, karitas, agape ini menjadi kebajikan yang paling sempurna, yang bisa mengangkat kebajikan-kebajikan yang lain. Oke. Kasih menurut Santo Thomas Aquinas adalah rahmat, gratia, yang diberikan kepada Allah. Yang diberikan dari Allah kepada manusia. Allah yang adalah kasih sejati mengaruniakan kasih-Nya kepada manusia melalui karya Roh Kudus. Kasih itu menjadi karya Roh Kudus sebagai roh cinta Bapa dan Putra bagi manusia. Jadi Allah sendiri ada dalam persekutuan kasih. Allah itu identik dengan kasih, dan roh cinta antara Bapa dan Putra itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang sama ini telah mencurahkan daya kasih dalam hati setiap kita manusia. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita mengasihi pertama-tama karena kasih kita pertama-tama telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah sendiri. Dan kerja kasih kita itu sebenarnya adalah rahmat Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Jadi panggilan untuk mencintai sebenarnya adalah panggilan ilahi yang ditanamkan dalam hati kita sendiri, masing-masing kita. Oke, dalam konteks saya buka satu refleksi ya. Bagaimana tadi kita sudah melihat bersama tentang cinta eros, cinta filia, cinta storge, dan cinta ilahi tadi agape. Halo? Halo? Halo, Frater. Halo, moderator, terdengar suara? Terdengar. Oke. Terdengar, Frater, masih terdengar. Ada sinyal agak sedikit terganggu di sini. Gambar videonya hilang. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, kalau kita melihat materi kita minggu yang lalu tentang teologi tubuh, dan bagaimana kita menempatkan refleksi tentang cinta ini dalam konteks teologi tubuh. Oke. Sudah dikatakan bahwa kita manusia ini terdiri atas tubuh dan roh, tubuh dan jiwa. Jadi kita mencintai sebagai manusia ini mencintai dengan tubuh kita. Mencintai dengan tubuh kita. Kita tertarik kepada orang yang memiliki tubuh. Ya. Kita tidak mencintai sesuatu yang tidak nampak ya. Ya, Allah dalam konteks tertentu, ya kita itu cinta yang diangkat. Tapi kalau kita dalam tataran manusiawi, kita mencintai dengan tubuh kita. Entah itu eros, entah itu storge, entah itu filia maupun agape, kita lakukan itu sebagai makhluk yang bertubuh. Nah, cinta terekspresikan justru karena kita memiliki tubuh. Nah, sebenarnya kalau kita dalam refleksi yang sama, level-level cinta tadi itu mendapat penerangnya pada panggilan tubuh yang mulia. Yakni saya katakan tubuh dalam balutan cinta agape. Ya, panggilan tubuh yang mulia itu adalah tubuh dalam balutan cinta agape. Nah, tubuh dalam balutan cinta agape ini adalah tubuh yang diangkat, tubuh yang telah ditebus tadi. Bagaimana kita benar-benar mencintai orang, misalnya pasangan muda saling mencintai. Apakah dia perlu sampai mengorbankan tubuhnya demi orang yang dicintai? Kan kadang begitu, ada orang yang bersembunyi di balik satu kalimat-kalimat yang ya ada, ya kita bisa katakan demikian. Dan ini fakta juga. Ya, biasa ada pasangan-pasangan yang sangat bucin dan kemudian memanfaatkan kalimat-kalimat rayuan gombal dan lain sebagainya. Ya, kalau lu cinta beta, lu harus menyerahkan seluruhnya kepada beta. Itu nama cinta sejati. Itu nama omong kosong. Ujilah cinta yang model itu tuh, makanya kita perlu ada yang dinamakan, minggu sebelumnya saya katakan tentang pembedaan roh. Nah, itu penting.
Bagaimana kita harus membedakan. Jadi kita harus menguji cinta kita, cinta apakah benar orang ini mencintai kita, dengan dalam tanda kutip memaksa tubuh ini dikorbankan demi menunjukkan semacam sebuah proof. Kalau misalnya lu cinta beta, berarti lu harus menyerahkan lu tubuh pada beta. Nah itu kan, mencinta sejati harus menyerahkan seluruh. Nah ini konsep-konsep seperti ini yang keliru. Tadi saya katakan bahwa eros itu bagaimana kita melihat bahwa cinta yang sejati tidak boleh mengorbankan tubuh. Ya, tidak boleh mengorbankan, tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh mengeksploitasi tubuh kita demi kepentingan-kepentingan yang sangat individualis, demi kepentingan-kepentingan yang sangat egoistik. Nah itu. Ada orang yang bersembunyi di balik kata-kata mesra, kata-kata yang seolah-olah bertaburan cinta, menyenangkan hati dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya dia menyusupkan banyak kepentingan buruk di dalam. Nah ini yang terjadi dalam mungkin terjadi di sekitar kita. Cinta yang sejati seperti yang tadi Bapak Pendeta katakan, kita harus melihat model cinta sejati kita itu adalah Kristus sendiri. Kristus itu yang nampak. Kita belajar dari model sang kasih sejati yang kita tahu kehidupannya melalui kitab suci, kita belajar dan kita mengimani dia sebagai Tuhan kita, adalah figur atau model cinta yang sejati. Nah, cinta yang sejati cinta yang tidak menutup diri. Seperti tadi katakan kurban, cinta yang mau mengorbankan diri. Dia tidak menganggap memegahkan diri. Dia memberi. Cinta itu kata kerja loh, love. Jadi dia bukan menutup dirinya. Cinta itu selalu mengalir. Dia seperti air. Seperti air yang mengalir, menyegarkan dan membawa kehidupan. Jadi kalau misalnya ada satu narasi yang sangat baik, cerita misalnya, kalau misalnya ada perigi, apa katakan, sumur ya. Nah sumur itu kalau tidak dibagikan, orang percaya bahwa kalau sumur itu airnya tidak dibagikan kepada banyak orang, itu dia akan menjadi kering loh. Jadi cinta itu sebenarnya dia lebih banyak bekerja atau berbuah berlipat ganda justru ketika dibagikan itu semakin berlipat ganda. Ya kalau hukum matematika mengatakan bahwa setiap bilangan yang dibagi itu akan menjadi semakin kecil, atau hukum materialistik manusiawi mengatakan bahwa, atau hukum ekonomi mengatakan bahwa sumber daya, uang dan lain sebagainya yang dibagi akan habis, tetapi sumber daya ilahi, cinta itu kalau dibagi-bagikan justru dia akan semakin tambah banyak. Nah ini logika yang berlawanan ya antara logika manusiawi yang sangat terbatas dan logika ilahi. Nah, kalau kita kembali ya, saya mengatakan bahwa kita harus melihat semua cinta ini dalam konteks hukum kasih yang menjadi hukum dasar terutama kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita lihat versi Injil Matius dan versi Injil Markus itu, hukum kasih itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tapi kalau kita lihat dalam versi Lukas, itu agak sedikit istimewa ya, saya katakan istimewa. Karena hukum kasih itu ternyata keluar bukan dari mulut Yesus sendiri, tetapi dari seorang ahli Taurat yang mau, ya awalnya mungkin saya pikir dia mencoba-coba Yesus, tapi kemudian Yesus menghantar dia dalam refleksi yang jauh lebih luar biasa. Nah, itu kita tahu bahwa Lukas pasal 10 ayat 25-37 itu kisah tentang orang Samaria. Nah ini pelajaran yang mungkin refleksi akhir ya semi akhir lah. Ini ada 2 poin sebelum terakhir ini. Bagaimana kita belajar mencintai versi orang Samaria, karena kita akan melihat di sana dalam konteks teologi tubuh, bagaimana tubuh itu diselamatkan, tubuh yang terluka, tubuh yang telanjang itu tidak dimanfaatkan, tidak dieksploitasi, tetapi disembuhkan, tetapi dijaga, dirawat. Nah ini dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai orang kafir loh. Nah ini sedikit konteks bahwa saya secara pribadi ini sangat senang untuk merefleksikan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Nah ini kisah ini muncul dari Yesus yang orang Yahudi disampaikan kepada seorang ahli Taurat yang orang Yahudi, yang dalam konteks pemikiran orang-orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang-orang kafir ya, orang kafir. Dan orang Yahudi itu mungkin mereka terjebak dalam level cinta yang storge ya, Bapak Pendeta, bisa dikatakan begitu ya. Karena ikatan darah mereka sangat kuat, mereka menganggap diri sebagai bangsa yang terpilih, jadi mereka membatasi relasi mereka. Jadi ada hukum kenajisan, mereka dihalangi untuk berelasi, apalagi bersentuhan secara fisik dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan orang Samaria itu dianggap sebagai orang kafir. Jadi tidak boleh ada sentuhan fisik, tidak boleh ada relasi dan lain sebagainya. Jadi ketika Samaria terletak ketika orang dari kerajaan utara mau ke selatan, itu mereka menghindari wilayah Samaria.
Hanya yang berani masuk ini Yesus Kristus. Ini yang bersifat terbatas ya. Kalau orang-orang Yahudi itu membatasi cinta mereka, nanti kan refleksi itu akan berkembang ketika dia tanya, siapa sesamaku manusia? Nah, dalam konsep orang-orang Yahudi, sesama mereka itu adalah sesama orang Yahudi. Nah, ketika Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan dari ahli Taurat itu, Yesus memberikan satu cerita. Dan saya yakin mungkin cerita ini adalah bukan fiktif belaka. Dan saya yakin bahwa ini mungkin terjadi. Seorang Samaria yang dianggap dicap kafir, tapi dia sudah punya stigma yang buruk itu, dia tetap memberikan diri dia untuk menolong orang yang yang terluka ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa orang yang terluka itu orang Yahudi. Karena kota Yeriko itu adalah orang-orang yang banyak imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang di sana. Dia berjalan dari kota Yeriko dan dia ada penyamun dan lain sebagainya menyerang dia, dan kemudian meninggalkannya tergeletak dalam keadaan telanjang dan hampir mati di tengah jalan. Dan yang lucu sekaligus ironis lah, yang melewati dia itu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu persis itu para imam kepala itu memilih untuk melewati dia karena mereka terhalang oleh hukum kenajisan. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan mayat, apalagi misalnya orang asing dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dalam anggapan imam atau yang melewati itu, Lewi yang melewati itu, mungkin ini adalah jasad orang mati. Mereka menganggap tubuh yang tergeletak itu sudah mati. Tetapi bagi orang Samaria tidak. Orang Samaria pergi. Di ayat pasal 10 ayat 34, dia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Ini suatu kalimat yang luar biasa ya. Di hadapan tubuh yang telanjang dan terluka, dia tidak berpikir lagi model cinta yang seperti apa. Dia tidak melihat model cinta yang sangat storge itu. Dia bilang, oh ini dari kalangan yang, oh mereka membenci saya. Kenapa saya harus menolong mereka? Mereka menganggap saya kafir. Kenapa saya harus menolong mereka? Tetapi orang Samaria ini berhasil keluar dari keterbatasan model cinta yang seperti itu, dan saya berani mengatakan bahwa ini model cinta agape tadi. Jadi kita sebenarnya bisa belajar dari orang Samaria di sini adalah bagaimana memaknai kasih kepada Allah itu yang tersalurkan kepada cinta terhadap sesama itu dengan kekuatan kita untuk melepaskan segala kepentingan pribadi kita, melepaskan segala ikatan-ikatan yang merusak relasi kita dengan yang lain. Saya ingat kembali ya, dalam Kisah Para Rasul, itu perjamuan kudus itu juga disebut dengan perjamuan agape. Ya, Bapak Pendeta katakan gitu ya. Jadi kenapa perjamuan bersama para jemaat perdana itu disebut dengan agape? Itu perjamuan kasih, perjamuan cinta. Itu ciri khas orang-orang Kristen itu ada di sana. Ya kemudian kita rayakan, kemudian misalnya dalam teologi Katolik, Ekaristi sekarang yang kita kenal ya. Jadi kenapa disebut dengan perjamuan kasih atau perjamuan cinta? Dulu orang-orang zaman Yahudi itu, atau Yunani juga ada stratanya. Jadi mereka, tidak ada orang yang duduk berkumpul makan sama-sama, apalagi dia dari latar belakang yang berbeda. Ada dari kalangan budak, dari kalangan orang mereka, tidak mungkin duduk secara bersama-sama seolah-olah mereka itu sederajat. Ya, makan bersama. Dan orang Kristen punya ciri khas seperti itu. Jadi kasih yang meruntuhkan sekat-sekat pembatas. Jadi di sana, di dalam Kristus tidak ada lagi orang merdeka atau budak, tidak ada laki-laki dan perempuan. Itu mereka duduk bersama dalam satu meja setara. Karena apa? Karena cinta Kristus itu bekerja dalam diri mereka. Nah ini, ketika kita masuk dalam model cinta seperti ini, sebenarnya kita masuk dalam perjamuan kasih agape itu. Apa yang kita maknai setiap kali kita terima komuni kudus dalam perjamuan Ekaristi? Jadi perjamuan Ekaristi, kalau kita pulang menerima perjamuan Ekaristi dan menjadi manusia yang kembali lagi terjebak dalam model cinta yang sangat sempit, yang mementingkan egoisme diri dan lain sebagainya, sebenarnya kita gagal. Kita gagal untuk memaknai dan menimba rahmat cinta dari Kristus, bahwa cinta itu terbuka. Cinta itu harus seperti roti yang dipecah-pecahkan. Jadi mencintai sampai rasa sakit. Jadi ada orang terluka karena cinta, tapi cinta itu memang butuh pengorbanan. Cinta yang sejati diuji dalam pengorbanan ya. Kalau orang mungkin dapat tertawa bersama dengan kita, tetapi sulit sekali mencari orang yang menangis bersama kita. Cinta sejati itu biasa diuji dari hal-hal penderitaan seperti itu. Jadi pilihlah pasangan Anda yang tidak hanya mau tertawa bersama Anda, tetapi juga yang mau menangis bersama Anda. Tapi jangan yang memanfaatkan tangisan Anda untuk kepentingan yang lain. Oke, terakhir satu poin sederhana. Cinta yang sejati kita harus selalu kita temukan dalam Tuhan. Nah, ini menjadi
menjadi awasan bagi kita untuk menilai, melihat kembali sejauh mana cinta kita. Cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada adik-adik kita, cinta kita kepada sahabat kita, cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya, mencintai sesama seperti diri sendiri. Orang tidak akan mungkin mencintai orang lain ketika terlebih dahulu dia tidak mencintai dirinya sendiri dalam terang kebenaran. Dan bagaimana kita melihat model-model cinta itu dalam terang kasih Tuhan. Jadi ketika kita masuk dalam model cinta agape, tadi saya pikir model-model cinta yang lain itu akan teratasi dengan baik. Dan yang terpenting, jangan menyerahkan tubuhmu, jangan menyerahkan panggilan mulia tubuhmu untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, dalam satu narasi yang sangat, ya jangan menyerahkan itu dalam satu kalimat-kalimat gombal yang mengatakan bahwa cinta itu butuh pemberian secara total. Terima kasih. Saya kembalikan ke saudari moderator. Ya, baik. Terima kasih, Frater Aditya. Materi yang juga tidak kalah luar biasa. Dari sama seperti lanjutan dari Pendeta Niko. Kita yang Tiara kutip sedikit tuh ada kasih itu harus berbuah, cinta itu harus mengalir seperti air. Berarti yang kita tahu sendiri bahwa kepada siapapun kita harus saling mencintai dan saling mengasihi. Begitukah Romo Aditya? Begitukah ini Frater Aditya? Waduh, sudah tadi panggil Romo terus. Itu doa berarti. Terima kasih. Amin. Oh ya, oke. Kita lanjut pada sesi berikut. Pada sesi berikutnya itu sesi tanya jawab. Jadi di sini ada dua penyampaian dari para peserta agar untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pendeta Niko ataupun Frater Aditya dengan cara yang pertama menggunakan fitur raise hand pada Zoom. Yang kedua, para peserta yang lain juga dapat boleh mengetik pertanyaan dan kirimkan ke saya, Tiara Rada. Oke, sesi tanya jawab saya buka. Oke, sudah ada penanya pertama, Kakak Gatri Klau. Waktu dan kesempatan, saya persilakan. Selamat malam, Bapak Pendeta dan Bapak Frater, dan juga teman-teman sekalian. Ini saya kasih terima kasih atas kesempatannya. Berbicara soal materi yang tadi sudah disampaikan, saya tidak tahu ini pertanyaan mungkin kepada Frater kah atau kepada Bapak Pendeta, karena ini jujur sangat sinkron antara materi yang pertama dengan materi yang kedua. Pertanyaan saya adalah begini, sebenarnya saya punya seorang teman yang memiliki pasangan yang toksik. Maksud saya gini, dia sayang, dia cinta, tapi posesif. Melarang, akhirnya teman saya ini jadi seperti terkurung, tapi itu semua atas nama cinta, sekali lagi, atas nama cinta, dan saya sudah mencoba untuk menyadarkan teman kalau saya rasa itu bukan cinta, karena cinta itu harusnya memberi kebebasan untuk diri sendiri, memberi kepercayaan diri seperti kata Pak Pendeta, dan juga mengalir seperti air, seperti kata Frater. Dan kira-kira menurut Frater dengan Pendeta, betulkah kalau toksik itu juga bentuk dari cinta? Ataukah toksik itu justru jadi seperti pembelaan diri, atau apa ya? Mungkin seperti cuman
topeng saja sebenarnya. Tapi yang saya lihat adalah memang pasangan teman saya ini memang sayang, tapi terlalu posesif dan toksik untuk saya, menurut saya. Karena membatasi pergaulan dan segala macamnya. Itu saja sih, Frater dan Pak Pendeta. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Gatri. Mungkin dari pendeta atau dari Frater yang ingin menjawab, waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, saya dulu ya Frater ya, nanti begitu Frater. Kalau menurut saya begini, yang namanya cinta itu selalu apa yang keluar itu adalah kebaikan. Kitab Amsal itu mengatakan di pasal 4 ayat ke-23, jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau yang keluar bukan kehidupan, itu sesuatu yang merusak pastinya dong. Ya. Dan orang-orang bisa berdalih apapun atas nama cinta, tetapi sebetulnya di dalam hatinya itu bukan cinta, tapi rasa ingin menguasai, rasa ingin menaklukkan dia. Dan kalau didasarkan pada perasaan yang demikian dan kita selubungi dengan cinta, dengan mengatakan itu cinta, itu sayang, itu karena saya perhatian sama kamu, itu munafik lah demikian gitu ya. Karena cinta bukan soal bagaimana aku bisa menaklukkan pasanganku kan. Tapi yang saya katakan tadi, cinta itu berarti kita mau menjadi sahabat bagi pasangan kita, mau berkorban untuk dia, mau memberi yang terbaik untuk dia, bukan malah mengekang, bukan malah menaklukkan, bukan malah menguasai dia. Kalau dari pacaran aja sudah sedestruktif itu, bisa bayangkan nanti ketika mereka masuk dalam jenjang yang lebih serius, jenjang pernikahan, gitu ya. Dan berapa banyak pernikahan di luar sana yang akhirnya rusak hanya karena begitu, hanya karena dari masa pacaran dia melakukan tindakan yang kasar, dia melakukan tindakan yang destruktif pada pacarnya, pada pasangannya dengan dalih cinta. Dan saya merasa itu bukan hubungan yang sehat kalau pacaran dengan gaya posesif yang berlebihan. Malah jangan-jangan si pelaku posesif ini dia justru ada hal yang tidak beres di dalam dirinya, gitu ya. Dia tidak percaya pada orang lain karena dia sendiri melakukan apa yang dia tidak percayai itu dari pasangannya itu loh. Jadi sebetulnya ada dalam bahasa iman luka batin dalam dirinya yang ia belum selesai, ada masalah berat yang harus ia selesaikan dulu begitu. Dan tidak mungkin sebuah hubungan itu berjalan dengan baik kalau dia si orang ini sebagaimana Yesus katakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mana yang lebih dulu? Ya kasihi dirimu sendiri baru engkau bisa mengasihi orang lain. Lihat dulu dirimu baru engkau bisa mengasihi pasanganmu, gitu ya. Kalau engkau hidup dalam banyak ketakutan yang belum beres, engkau juga akan membuat takut pasanganmu dengan segala ketakutan yang engkau miliki, begitu. Jadi kalau menurut saya itu bukan cinta ya. Itu sesuatu hal yang mesti dibereskan, itu suatu hal yang bahaya apabila diteruskan di kemudian hari karena akan sangat merusak khususnya bagi temanmu yang menjadi korban betapa posesifnya si pasangannya itu sih. Itu menurut saya ya. Jadi itu bukan cinta kalau menurut saya. Itu aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ini memang sering terjadi sih. Saya juga dengar banyak curhat-curhatan seperti itu. Masalah tentang toxic love. Toxic love ini sebenarnya bukan cinta ya. Saya juga setuju bahwa posesif atau yang overprotective, overpossessive atau cinta yang toksik sendiri itu racun ya. Ya sebenarnya bukanlah cinta yang sejati. Kalau kita lihat bersama, cinta itu pohon itu dikenal dari buahnya. Ya cinta sejati itu dikenal dari buahnya. Buah apa yang kita lihat dari model cinta seperti yang tadi katakan posesif tadi. Ketika misalnya pasangan kita merasa bahwa itu menjadi suatu beban yang luar biasa bagi dia, berarti cinta itu bukan cinta sejati. Karena cinta itu ternyata tidak membawa orang kepada kebebasan, tetapi membawa satu perbudakan ya. Tadi Bapak Pendeta katakan sebenarnya itu kecenderungan untuk menguasai yang tinggi, bukan mencintai.
kalau kita lihat kembali lagi tadi definisi kasih yang sejati agape itu dari Rasul Paulus 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 itu jelas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Banyak yang cemburu, hati-hati uji kecemburuan Anda. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah, ini yang menjadi penting. Inilah sebenarnya kitab suci telah menyediakan kepada kita insight yang baik untuk melihat atau menguji, melihat kembali model cinta atau relasi yang kita menjalin selama ini. Jadi kedekatan kita terhadap iman sebenarnya menjadi sebuah kekuatan. Dan sebenarnya pertanyaan kepada teman, apakah dia mau bertahan dengan model cinta seperti ini? Dan apakah dia merasa bahwa kalau dia bertahan dalam hubungan dengan pasangan yang sangat toksik ini adalah sebuah bentuk pengorbanan? Hati-hati. Ini bukan pengorbanan. Anda mengorbankan diri untuk hal-hal yang tidak penting dan sekeliru. Jadi itu. Saya pikir kalau misalnya pasangan ini tidak berubah, saya pikir saya tidak menganjurkan pemisahan dan lain sebagainya. Tapi ujilah cinta Anda dengan insight Roh Kudus. Menurut saya, selain dari tadi bahwa cinta itu sebagai pohon yang harus dikenal dari buahnya, saya pikir model cinta sejati itulah cinta yang rela berkorban. Tadi sudah dibahas juga oleh Bapak Pendeta. Kalau kita ingat ada satu kutipan yang luar biasa yang keluar dari mulut Yesus sendiri, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Itu pengorbanan yang paling besar itu adalah dia mengesampingkan kepentingan diri dan menyerahkan diri ini untuk kebaikan orang lain. Nah, itu cinta sejati di sana. Cinta itu bukan ketika do utes ya, beri lu ini supaya lu beri itu. Nah, itu cinta-cinta model seperti itu ya, cinta-cinta yang perlu dikritisi dan saya pikir perlu ditinggalkan. Kalau dia si Nona tadi ya tetap terjebak dalam model cinta seperti ini, saya pikir itu akan merusak banyak hal. Bukan hanya dia dengan pasangan itu sendiri, tapi juga saya pikir relasi dia dengan yang lain. Ketika dia sangat dibatasi, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu, jadi akan merusak juga relasi dengan orang lain, relasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu, hati-hati, bucin-bucin seperti itu. Terima kasih. Saya pikir kembalikan ke saudari moderator. Oke, baik. Terima kasih Kakak Gatri yang telah bertanya dan jawaban yang telah diberikan oleh Pendeta Niko dan Frater Aditya. Kita lanjut pada penanya yang kedua pada kolom komentar ya. Saya bacakan dari Kakak Stephen. Depung pertanyaan berbicara begini. Saya ingin menanyakan materi yang disampaikan tentang hal yang tadi disinggung mengenai cinta agape. Apa yang perlu kita lakukan untuk membentuk cinta agape dan apa yang harus dihindari dalam membentuk cinta agape? Terima kasih. Ya, bagaimana kita memproses atau membentuk cinta agape? Yang namanya kesempurnaan itu adalah sebuah proses, begitu kan ya. Sampai kapanpun saudara dan saya bukanlah manusia yang sempurna dan kita tidak mungkin bisa mengasihi sesempurna Allah mengasihi kita, gitu ya. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa cinta itu adalah dimensi, jadi bukan jenjang, tetapi dimensi yang semakin dalam yang harus kita terus dalami, begitu ya. Dan bagi saya ya, bagaimana untuk menuju cinta yang agape ya, jadilah seorang sahabat sebagaimana si Samaria menjadi seorang sahabat bagi si korban perampokan tadi, sebagaimana diungkapkan oleh Frater. Jadilah sahabat. Nah, ini yang penting, menarik juga dari cerita si orang Samaria yang murah hati. Ada satu sosok yang kita lupakan dalam bagian itu, yaitu sosok si pemilik penginapan. Ya. Pemilik penginapan ini sekalipun dikisahkan hanya sedikit, tetapi dia punya peran yang besar ketika si Samaria itu menitipkan si orang yang hampir mati. Kepadanya dititipkan beberapa, hanya 2 dinar kalau tidak salah. Ya, 2 dinar, berarti upah pekerja sehari. 1 dinar upah pekerja sehari, berarti kalau 2 dinar ya 2 hari upah pekerja. Hanya dititipkan itu untuk menjaga orang yang hampir mati, gitu ya.
Kalau saya sih mungkin mikir-mikir dulu gitu ya, nggak kenal hanya dititipin uang 300.000 tapi orangnya hampir mati kan boros juga, tekor juga, rugi gitu ya. Tetapi si pemilik penginapan itu nggak merespon gitu ya. Dan apa yang menjadi jaminan si Samaria tidak ada. Dia hanya mengatakan nanti kalau aku datang kembali, aku akan lunasi semuanya, aku akan bayar semuanya gitu ya. Itu cinta seorang sahabat juga gitu ya. Bagaimana kita siap menerima apapun yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita siap menerima itu sebagai tugas panggilan yang harus kita jalani gitu ya. Jadi bagaimana menuju cinta agape menjadi seorang sahabat, bagaimana engkau terbuka pada orang-orang di sekitarmu, pada orang-orang terdekatmu, engkau terbuka, engkau menjalani itu semua di dalam kegembiraan, di dalam sukacita gitu ya. Kita mungkin ada perasaan, aduh, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu ya. Itu sebabnya saya katakan tadi cinta agape itu rasanya sulit bagi saudara dan saya gitu, karena kita bukan Allah gitu ya, dan kita masih menapak, bahkan kita bukan malaikat, kita hanya manusia darah dan daging, jadi kita akan punya keterbatasan untuk mencintai sama seperti apa yang Allah cintai. Maka yang paling sederhana, jadilah sahabat bagi orang di sekitarmu, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, apapun pengalaman hidupnya, jadilah sahabat bagi mereka. Jadilah tempat yang aman. Saudara itu tidak diminta menjadi seperti orang Samaria. Saudara diminta menjadi seperti pondok. Nah, ini menarik, sedikit mengisahkan ya dalam kisah Samaria. Karena ini tesis saya juga. Kalau teman-teman nanti buka di internet, di Google gitu ya, atau Alkitab berbahasa Yunani, ceklah kata penginapan itu di Lukas pasal 10 itu digunakan kata pandokai, pandokai. Tetapi di bagian yang lain dalam Injil Lukas, misalnya ketika dalam kisah kelahiran, Maria dan Yusuf itu kan mencari penginapan. Kata yang digunakan justru bukan pandokai di dalam Lukas pasal 2, tetapi kata luma. Bedanya di mana? Nah, ini bedanya sangat-sangat jauh dan mesti diverifikasi lagi. Saya belum menemukan sumber yang mendekati akurat begitu, tapi kata luma itu katanya adalah penginapan yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan pandokai itu adalah penginapan yang dikelola oleh orang-orang asing. Orang Yahudi itu kalau menginap pasti tidak mau di pandokai, maunya di kata luma begitu. Dan bayangkan ketika si orang hampir mati ini gitu ya, yang pasti itu adalah orang Yahudi gitu, karena itu perjalanannya kan dari bait Allah gitu ya. Perjalanan itu dikatakan turun gitu ya, karena ke bait Allah itu selalu disimbolkan dia di tempat yang tinggi sekalipun bukan dataran tinggi gitu ya, turun gitu ya ke Yeriko. Itu jalur ibadah lah, kita anggap itu pasti orang-orang Yahudi. Sedangkan si pengelola pandokai ini dia bukan orang Yahudi gitu ya, dia orang asing, Gentiles gitu ya. Tetapi dia merawat, dia menerima si orang asing ini yang nggak sebangsa. Mungkin si mati juga, lu siapa dekat-dekat gue, lu kenapa megang-megang gue gitu, najis juga gitu. Tapi si pandokai tetap menerima itu, bahkan dengan uang yang sedikit, hanya dengan jaminan aku akan datang kembali. Pandokai ini menjadi menarik karena pandokai itu artinya dalam bahasa Arab funduk, bahasa Indonesianya pondok, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang aman. Saudara dan saya dipanggil menjadi orang-orang yang membuat orang di sekitarmu merasa aman dengan kehadiran kita. Dan itu cinta sejati loh, saudara-saudara, ketika engkau membuat orang-orang di sekitarmu itu merasa aman dengan kehadiranmu, bukan terancam. Mari kita cek, kalau kita hadir dekat orang-orang sekitar kita, orang-orang di sekitarmu itu merasa aman atau merasa terancam, gitu ya. Pastikan itu dulu. Kita mungkin terlalu jauh untuk menjadi orang yang mengasihi secara sempurna. Tapi yang sederhana, jadilah tempat yang aman. Jadilah tempat yang dimana orang-orang bisa merasakan ketika berada di dekatmu, engkau itu merasa nyaman. Orang yang gitu ya. salah. Nah, itu dari saya, moderator. Mungkin Frater silakan tambahkan. Oke, baik. Mungkin dari Frater Aditya mau menambahkan. Baik, terima kasih. Satu hal kecil dari saya,
mungkin bagaimana cara kita meningkatkan atau masuk dalam cinta agape, dan sekaligus menghindari hal-hal apa saja yang perlu dihindari untuk mengusahakan cinta model agape tadi. Sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Saya pikir dalam ajaran iman kita belajar dari Kristus sendiri, mendekat kiri dan kitab suci, dan kita bisa melihat banyak ajaran yang Yesus ajarkan tentang kasih sejati itu. Dan yang kedua, saya lihat belajarlah dari sesama atau orang yang berada di sekitar kita. Sejak dilahirkan di dunia, kita hidup dalam cinta. Kita sebenarnya punya kemampuan untuk merasakan cinta itu tulus atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat cinta orang tua kepada kita, cinta orang sahabat-sahabat kepada kita, dan belajarlah untuk menemukan atau belajarlah mencintai seperti orang-orang yang tulus mencintai Anda. Dan ini menjadi model pembelajaran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, cinta ini menjadi suatu hal yang sebenarnya akrab dengan hidup kita sehari-hari. Dan jangan pikir yang muluk-muluk, cinta agape itu memang kesempurnaan kasih itu hanya ada dalam diri Allah sendiri, tetapi kita juga dipanggil kepada kesempurnaan. Itu bukan berarti bahwa karena cinta agape itu sangat sempurna milik Allah sendiri, jadi kita tidak bisa mengusahakan cinta itu. Semacam kita mengejar sesuatu yang sia-sia, tidak. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa cinta kita itu dimurnikan. Dan perjuangan untuk mencintai itu ada dalam proses, ada dalam tahap, ada dalam jatuh dan bangunnya. Ini juga dinamika hubungan kita dengan orang lain, kan ada dalam dinamika jatuh bangun dan lain sebagainya. Tapi kesetiaan dan komitmen untuk bertahan dalam cinta itu merupakan sebuah kekuatan untuk bertumbuh dalam proses cinta yang sejati. Nah, dalam konteks inilah kita bisa melihat hal-hal yang menjadi halangan bagi kita untuk masuk ke dalam model cinta yang sejati. Itu yang paling utama, saya pikir faktor utama adalah egoisme, kepentingan diri yang sangat kuat. Jadi saya memanfaatkan orang lain, saya memanfaatkan rasa cinta saya kepada orang lain, saya menempatkan diri lebih tinggi daripada yang lain, sehingga akhirnya relasi saya dengan orang lain itu menjadi rusak karena semua itu dimanfaatkan demi hanya kebahagiaan saya sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Kakak Stephen dan jawaban dari pendeta dan Frater. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikut dari Kakak Kulboy. Pertanyaannya bunyinya begini. Ada kutipan dari Profesor Irving Singer, cinta adalah ide yang tak akan pernah dicapai sepenuhnya. Saya ingin meminta pendapat dari Frater dan pendeta tentang kutipan tersebut. Oke, terima kasih. Ini filsafati sekali pertanyaannya ya. Cinta adalah ide yang tak akan pernah dicapai sepenuhnya. Ya, kalau menurut siapa? Aristoteles atau Plato ya mengatakan ya kita hidup dalam bayang-bayang juga sih memang. Kita masih belum sampai pada kebenaran itu sendiri ya. Jadi ya gimana ya, saya setuju lah kali ya, belum pernah dicapai kali kalau berdasarkan dalam pandangan filsafat Yunani kuno gitu. Tapi ya sama seperti saya katakan di awal bahwa cinta itu adalah proses kan. Jadi sampai manapun, kapan sih kita berhenti mencintai? Jawabannya nanti ketika Anda berada dalam peti mati, maka Anda berhenti untuk mencintai. Tapi selama Anda hidup, selama Anda bernafas, selama Anda berelasi dengan orang-orang di sekitarmu, maka cinta itu adalah sebuah proses yang harus saya dan engkau jalani begitu ya. Saya pikir itu. Jadi ya cinta adalah sebuah proses, sampai kapanpun itu proses mencinta tak pernah selesai. Sama seperti Bapa adalah sempurna, kita dipanggil untuk terus menjalani kesempurnaan itu setiap hari, setiap saat, setiap detik, bahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Kurang lebih sama juga dengan Bapak Pendeta begini. Kalau komparasinya pendapat siapa tadi ya, yang dikutip seperti ini, kalau kita lihat dalam konteks iman kita, yaitu sebenarnya kesempurnaan dalam diri Allah sendiri. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa Allah adalah kasih. Ketika kita mengasihi, kita berpartisipasi dalam kasih Allah itu. Dan karena ini hanya partisipasi artinya mengambil bagian dalam kasih Allah, kita tidak mungkin menjadi sempurna dalam hal mencintai.
Tapi ini bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk berhenti mencintai. Atau ini bukan karena cinta itu ide yang tidak senantiasa tidak habis untuk dicapai. Itu bukan berarti bahwa itu mustahil untuk dilakukan. Jadi seperti tadi dalam konteks pedagogi iman, cinta itu bertumbuh dan pertumbuhan itu ada dalam karunia Roh Kudus sendiri yang memampukan kita untuk bertahan. Jadi ini bukan berarti bahwa kita menjadi sempurna dalam hal mencintai, tetapi berproses dalam mencintai. Tadi saya katakan ada dalam dinamika jatuh bangun, tapi ketika kita berkomitmen untuk bertahan dalam pendidikan Allah ini, pedagogi Allah ini, saya yakin dan percaya bahwa kita akan bertumbuh dalam cinta